Mantap. Ya, ya. Salam kenal Bu Nurul. Saya Abdurrahman Bu dari Samarinda Pos. Salam kenal juga. Iya. Si Ibu, apakah kita sudah boleh memulai kegiatan kita ini Bu, taksaunya? Oke, ya, Oke, siap. bisa. Terima kasih. Kalau gitu saya buka dulu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada kegiatan siang menjelang sore hari ini di tanggal 4 Februari 2021. Kita kembali pada kegiatan Taksau Samarinda Pos. Kali ini kami menghadirkan Dr. Nurul Hidayati selaku Kepala Bagian Pengelolaan Darah Palang Merah Indonesia Kota Samarinda. Sebelumnya saya ingin menyampaikan Bu bahwa program Taksau ini merupakan kerjasama antara Satgas Covid Pusat dengan sejumlah media massa termasuk Samarinda Pos. Ya, harapannya kita sama-sama memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk terus berupaya mencegah penyebaran COVID-19 yang tengah melanda dunia saat ini. Kegiatan ini berlangsung sejak Oktober tahun lalu dan insya Allah akan terus berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Namun khusus di bulan Februari ini kami menghadirkan semua narasumber yang hadir itu adalah pejabat publik, adalah perempuan yang duduk di pejabat publik Bu. Jadi khusus di Februari ini semua narasumber kami perempuan. Dan kebetulan pada siang hari ini kita menghadirkan Dr. Nurul Hidayati. Beberapa saat sebelumnya kita juga telah berdiskusi tadi dengan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, Ibu Dr. Sri Pujiastuti. Jadi saya cukup cukup surprise dan cukup memiliki kesempatan yang luar biasa karena 2 hari ini saya menghadirkan 2 ibu dokter yang cantik-cantik semua. Baik Ibu yang kami hormati, kegiatan kita pada sore hari ini akan membedah tentang corona, darah dan corona. Dari judulnya kan mungkin agak serem Bu ya, tapi kami melihat peran PMI di sini dalam penanganan COVID dan pencegahan cukup penting sehingga kami menjadi alasan kami mengapa PMI kami libatkan dalam proses diskusi pada sore hari ini. Ada 3 sesi Bu yang kami akan layangkan pertanyaan kepada Ibu. Di sesi pertama kami ingin meminta Ibu untuk bisa menjelaskan sistem kerja selama ini di PMI. Jadi terlepas dari adanya COVID, ini juga mungkin sekaligus sosialisasi kepada masyarakat bahwa seperti apa sih kiprah PMI, bagaimana sih proses untuk mendapatkan darah, bagaimana sih kami untuk bisa menjadi seorang pendonor yang rutin dan lain-lain sebagainya. Nanti di sesi kedua kita akan membedah sedikit apakah selama pandemi ini merubah sistem kerja teman-teman di PMI dalam proses menyediakan darah atau mendistribusikan darah. Nah tentu di sesi yang ketiga nanti kita lebih fokus karena beberapa minggu terakhir ini kan ada isu tentang bahwa donor darah itu sangat diperlukan untuk pasien COVID-19. Benar Bu ya? Mungkin lebih ke plasma convalescence ya. Iya, Plasma convalescence. Iya, gitu. Nanti mungkin secara teknis bisa Ibu sampaikan. Baik Bu, kita akan berdiskusi untuk 30 menit ke depan. Masing-masing sesi akan berlangsung sekitar 10 menit. Untuk yang pertama, mungkin Ibu bisa menjelaskan tentang kiprah PMI selama ini di Samarinda, perannya dalam mengatasi krisis darah, kemudian ya bolehlah diceritakan lebih jauh. Silahkan Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awal-awal saya akan memperkenalkan dulu tentang PMI Samarinda. PMI Samarinda kebetulan kami di sini di unit transfusi darahnya ataupun unit donor darahnya. Ya. Jadi tempat untuk orang donor dan mendistribusikan darah bagi pasien-pasien yang memerlukan. Adapun dari unit kami itu ada yang namanya yang pertama rekrutmen donor. Nah, jadi ya, di situ ada bagian namanya rekrutmen donor untuk merekrut donor itu kalau dulu itu biasanya kita dari sampai sekarang pun sih ada yang namanya P2D2S. Jadi dia memang untuk khusus pengembangan donor. Nah, dari itu
untuk saat ini ya, untuk saat ini karena kita sudah ada sosmed segala macam, jadi kita juga lebih aktif di apa namanya sosial media untuk aktif mengajak masyarakat untuk donor darah. Nah, kemudian dari tersebut kita ada yang namanya untuk pengambilan darah. Nah, Bu. Jadi misalnya nih ada orang mau donor dan sebelumnya harus mengisi formulir formulir untuk donor dulu. Jadi diisi formulir, di situ ada mungkin nama, alamat, ada segala macam. Kemudian dari setelah itu akan dilakukan langkah-langkah untuk sebelum donor tersebut. Jadi memang ada syarat-syaratnya kan Mas ya, donor itu. Jadi dari usia itu minimal untuk baru pertama memulai 17 sampai 50 tahun. Kalau memang dia ingin bisa sampai umur 65 tahun. Kemudian berat badan 50 kilo. Maksimalnya sih nggak ada. Kemudian ya ada syarat-syarat tertentu juga, pemeriksaan untuk tensi, HB itu ada syaratnya. Mungkin kalau tensi nggak boleh di bawah 100/70, nggak boleh di atas 160/100. Kemudian HB range-nya 12,5 sampai 17,0. Kemudian memang sehat fisik dan rohaninya ya, sehat. Kemudian nggak ada batuk pilek, 3 hari terakhir nggak ada minum obat. Jadi memang benar-benar untuk kualitas darah bagus ya kita harus seleksi donornya memang harus sesuai. Itu pun juga ada di aturan di Permenkes. Jadi kita berdasarkan aturan-aturan, ada SOP-nya juga. Gitu. Kemudian setelah lolos baru diambil darahnya. Ini kita kalau di PMI Samarinda memakai kantong yang 3,5 cc. 3,5 cc jadi dengan cairannya. Jadi darah 3,5 cc yang di kantong itu sudah dengan cairan antikoagulannya. Biasanya 50 cc sih antikoagulannya itu. Jadi satu kantong itu 3,5 cc. Kemudian setelah itu ada yang namanya pengujian darah. Setelah darah diambil, darah itu nggak langsung dikasih ke pasien. Jadi darah itu nggak langsung dikasih ke pasien, darah itu harus diuji dulu. Diuji dulu penyakitnya. Di sini ada 4 penyakit yang bakalan kita uji, yaitu HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C, sama sifilis. Jadi 4 penyakit ini yang akan kita uji. Kemudian setelah di pengujian darah dia lolos, itu masuk ke komponen darah. Jadi darah itu kan macam-macam Mas. Kalau di pasien mintanya kan macam-macam. Ada whole blood, ada PRC, ada trombosit, ada FFP, ada AH, banyak macamnya. Nah itu diolah namanya di komponen. Jadi di komponen darah itu diolah. Yang PRC diolah PRC, yang trombosit diolah trombosit, gitu. Kemudian setelah diolah, dia akan masuk ke namanya pelulusan produk. Nah, di pelulusan ini jadi sebelum didistribusikan ada lagi yang untuk menyeleksi lagi. Dia di pelulusan produk. Di pelulusan produk ini nanti akan dicek lagi. Oh, sudah bebas penyakit atau belum? Beratnya, berat dari darahnya sesuai apa tidak? Segala macam sudah oke, baru di penyimpanan darah. Nah, setelah di penyimpanan darah, baru itu nanti sebelum didistribusikan itu ada yang namanya uji silang serasi. Nah, jadi kalau pasien ini meminta darah, pasien mau minta darah kan pasti itu ada surat permintaannya kan, PDUT-nya tuh. Jadi pasti ada sampel darahnya yang ditabung. Pasti kan dia ngirim ya itu untuk mencocokkan darah dari pasien dengan darah yang dari donor. Nah, kalau dulu mungkin ada ceritanya golongan O itu universal, bisa ke semua darah. Nah, itu mungkin zaman dulu ya, mungkin dari zaman perang karena nggak ada darah kali ya, mungkin seperti itu. Sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa, kita sangat hati-hati sekali karena yang sama-sama golongan yang sama-sama golongan darahnya aja kadang-kadang beresiko. Makanya makanya ada yang namanya uji silang serasi. Jadi dicocokkan di darahnya. Gitu. Menarik. Beberapa pasien mungkin ada yang ternyata nggak ada yang cocok nih, darahnya donor nih nggak ada yang cocok, ini kenapa? Itu ada bagiannya sendiri yang kita punya, namanya referral. Nanti dia cari ini kenapa sih? Mungkin kan kalau di masyarakat sistem penggolongan darah itu kan yang kita tahu cuma 2 ya,
Jadi ABO sama ABO, AB. resus positif dan resus negatif. Ya. Tapi sebenarnya banyak sekali, lebih dari 30 sistem penggolongan darah. Nah, mungkin saja orang-orang yang darahnya ini nggak ada yang cocok diuji silang serasi, mungkin aja dia punya golongan darah tertentu yang ada di situ. Baik. Makanya perlu sekali uji cocok serasi itu. Nah, kemudian kalau sudah cocok, baru didistribusikan, dikeluarkanlah darah itu untuk pasien. Gitu. Itu pun juga harus sesuai, misalnya dari rumah sakit harus keluarga pasien membawa box darah, nanti dikemas seperti itu. Ya, kemudian setelah di ada yang namanya prosedur, kita harus ada reaksi transfusi apa enggak gitu. Ada reaksi transfusi, kalau ada kita telusuri, biasanya sih seperti itu. Siap. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih yang saya simpan di sini, Bu. Cuman mungkin nanti kalau ada waktu setelah kita selesai di sesi ketiga, saya tanyakan kembali. Saya nggak berani motong, Bu, karena Ibu terlalu semangat tadi dalam menyampaikan. Takutnya nanti informasinya justru nanti kalau saya motong tiba-tiba nanti nggak tersampaikan dengan baik. Karena ini kan hal yang cukup penting, di mana mungkin untuk saat ini kita nggak terlalu merasa penting, tapi ketika situasinya sudah sangat darurat kan kita perlu tahu mekanisme bagaimana mendapatkan darah dan lain sebagainya. Baik, Bu, kita masuk di sesi kedua. Saya ingin melihat gambaran, atau nanti bisa Ibu jelaskan, selama pandemi yang sudah terjadi selama 11 bulan terakhir ini, khususnya di Kota Samarinda, apakah mempengaruhi juga sistem kerja teman-teman di PMI, Bu? Atau maksud perubahan kerja ini bukan apakah yang dulunya di kantor kemudian sekarang WFA, tapi lebih pada proses ketersediaan darah atau permintaan darah di selama pandemi juga apakah mengalami perubahan? Mungkin silahkan Ibu jelaskan. Oke, jadi selama pandemi ini kan memang banyak berpengaruh di segala aspek ya Mas ya, semua termasuk juga di tempat kami di PMI Samarinda juga benar-benar berpengaruh, apalagi dalam kami melaksanakan untuk penyediaan darah, memang benar-benar berpengaruh. Jadi biasanya kalau kami itu kan ada yang donor sukarela yang datang langsung ke kantor. Nah, itu kira-kira 25-30% gitu Mas, sampai ya 40% lah. Nah, selebihnya kami bisa mendapatkan darah itu biasanya ada yang namanya mobile unit. Jadi kami yang jemput bola ke perusahaan-perusahaan. Itu gimana sih? Ke perusahaan-perusahaan, Bu, ya? Ke instansi seperti itu. Biasanya Tunggu kita diundang? Enggak, biasanya dari mereka sudah ada jadwal tuh, karena kita sudah kerja sama lama. Nah, sudah rutin. Nah, sebelum pandemi ya rutin-rutin aja Mas. Rutin-rutin setiap hari ada pasti kita keluar untuk darah. Begitu pandemi efeknya, karena yang pembatasan mungkin harus sosial atau physical distancing. Jadi perusahaan dari instansi-instansi kan juga menerapkan seperti itu ya. Ya makanya kita juga nggak ada ngadakan donor lagi, nggak ada. Nah, makanya yang awalnya kita 60% pendapatan istilahnya kantong darah kita dari sana ya hilang gitu. Ketersediaan darah selama pandemi ini berkurang, Bu, ya? Berkurang sekali. Pasokannya berkurang sekali. Kalau pasokan berkurang, terus bagaimana dengan permintaannya, Bu? Nah, kalau permintaan mungkin pada awal-awal itu memang agak berkurang ya, mungkin karena memang di rumah sakit dibatasi juga untuk pasien-pasien kan. Nah, semakin ke sini ya seperti biasa aja permintaan seperti biasa aja. Berarti selama 11 bulan ini apa pernah mengalami situasi krisis, Bu? Karena pasokan berkurang, tapi permintaan stabil. Nah, kalau misalnya masalah pemenuhan yang awal-awal kan mungkin kita menarik pendonor nih, misalnya dengan mengadakan acara biar donor, misalnya membagi sembako seperti itu, kita menarik pendonor seperti itu. Cuman memang sih tetap aja kan tidak memenuhi, karena kan permintaan tetap seperti itu. Nah, kita punya sistem itu darah nggak boleh kosong nih, nggak boleh kosong di atas. Adapun biasanya kita suruh
mencari darah itu sebenarnya untuk menstabilkan stok yang ada. Jadi misalnya nih stok kita berapa, bisanya untuk berapa hari ke depan. Nah, kita perhitungkan lagi. Kemudian ada nih pasien yang minta mungkin dua kantong dengan itu bisa nggak? Biasanya kita bantu satu, yang satu lagi dicari dari keluarga pasien. Jadi kita sama-sama cari. Jadi kayak donor pengganti gitu, nah Mas. Ya, jadi Bu. Ya, Bu. satu dari kita, satu dari keluarga pasien. Atau mungkin perlunya misalnya 3, 2 atau 1 kita bantu, selebihnya nanti dari keluarga. Alhamdulillah sih dengan begitu kita masih bisa aja sih mempertahankan stok nggak sampai habis banget. Karena kan bahayanya kalau habis, benar-benar habis, begitu ada yang emergensi, misalnya kecelakaan, darah banyak atau perdarahan segala macam kan, pada saat kosong kan kasihan juga. Makanya kita siasati seperti itu. Jadi kita berbagi dengan keluarga pasien. Jadi kita usaha juga cari, dari keluarga pasien juga cari, seperti itu. Berarti kecuali, selama lanjut, Bu. Kecuali emergensi baru kita ini. Memang kita persiapkan untuk yang benar-benar emergensi itu. Iya. Bu, kalau dari standar PMI, baik itu mungkin PMI internasional atau lokal di Samarinda saja, ada acuan nggak, Bu? Misalnya ketersediaan darah itu harus bisa mengcover untuk 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, atau berapa hari sih, Bu? Ya, yang dimaksud dengan cadangan darah itu. Biasanya itu tergantung dari daerah masing-masing sih, Mas. Tergantung dari tempat. Ya, atau jumlah rumah sakit atau bank darah yang kita layani. Tergantung dari itu. Untuk Samarinda? Samarinda itu kita kan macam-macam nih, Mas. Yang paling banyak keluar nih golongan darahnya biasanya O. Nah, itu kita harus stok minimal ya nggak boleh sampai di bawah 100 gitu. Stok minimalnya. Harus tersedia terus, Bu, ya? Seperti itu. Jadi ada macam-macam, ada tingkatannya kan. O yang paling banyak, kemudian B, A, kemudian AB. AB kan memang yang istilahnya kan paling sedikit darah langka, paling sedikit orang yang punya golongan AB, tapi juga jarang orang yang sakit dengan golongan darah AB. Baik, terima kasih. Ibu, kita sudah di sesi terakhir. Nah, untuk sesi terakhir ini, saya sendiri awam tentang informasi bahwa ternyata untuk menyelamatkan pasien COVID, dia harus mendapatkan donor dari penyintas COVID. Tadi istilahnya apa, Bu, yang tadi sempat singgung di awal? Plasma convalescence. Ya, plasma, itu. Saya plasma convalescence. Ya, itu. Nah, di sesi ketiga ini, Bu, bisa nggak dijelaskan, Bu, kenapa tiba-tiba sistem ini ternyata menjadi mujarab untuk penyintas? Kalau memang yang sementara ini kalau di PMI Samarinda memang belum ada ya untuk plasma convalescence itu. Jadi kita kerjasama dengan Rumah Sakit Wahab Syahrani. Wahab Syahrani. Jadi kita kerjasama, biasanya dari pegawai kita ke sana untuk melakukan tindakan itu juga. Jadi kerjasama sistemnya. Nah, kalau yang saya tahu memang plasma convalescence ini sebenarnya sih sudah lama ada ya, mungkin dari zaman Spanyol pun sebenarnya plasma convalescence itu sudah ada. Spanyol, Bu, ya. Yang saya baca, yang saya tahu itu sebenarnya dari dulu sudah ada. Nah, pada saat pandemi COVID-19 seperti ini ternyata itu booming lagi seperti itu. Nah, itu kan yang diharapkan orang yang penyintas ini kan sudah punya istilahnya antibody. Nah, itu diharapkan bisa mengobatin pasien COVID tadi gitu. Nah, makanya diambil dari plasmanya. Dari plasma. Nah, itu pun tidak serta-merta yang sudah parah banget dikasih seperti itu terus bisa sembuh. Biasanya enggak. Biasanya itu yang ringan, sedang, biasanya seperti itu. Bisa sembuh gitu. Jadi ya kalau di kita mungkin masih awam sih memang ya, karena ini cuman di beberapa tempat sih memang sudah berjalan agak lama sih tentang untuk donor plasma convalescence ini gitu. Jadi memang terapi plasma itunya sih yang dipakai dari penyintas untuk yang
Hmm. orang-orang yang terkena COVID-19 ini. Berarti sistem itu juga harus melalui mekanisme uji silang serasi yang Ibu maksud di awal. Sama Tapi prosesnya, Bu ya? sama seperti kita donor, Pada cuman umumnya. kami beda. Jadi kalau pemeriksaannya ya tetap tetap itu pun juga ada syarat-syaratnya juga kan. Ada Iya. syarat-syaratnya juga, usianya, kemudian berat badannya itu. Terus kalau khusus plasma konvalesen ini, kalau yang bagi perempuan yang sudah menikah, yang sudah punya anak, dia biasanya tidak disarankan seperti itu. Alasannya, Bu, Tapi yang ada risiko atau gimana? kalau masalah gini, kalau di luar negeri biasanya orang yang sudah punya anak dia tidak perlu donor. Jadi ibunya nih misalnya golongan darahnya beda sama anaknya ya, beda Ya, sama Bu. anaknya. Kemudian pada saat hamil kan dia kadang masih terpengaruh dengan golongan darah anaknya nih yang beda. Nah, misalnya Iya. terus saya ada mungkin masukan antibody B gitu. Nah, pada saat saya Iya, Bu. donor, saya pasien yang golongan A. Nah, kenapa kok ada nyantol yang B? Nah, takutnya tadi nggak cocok itu tadi. Sebenarnya seperti itu. Nah, untuk pasien-pasien COVID kan memang dia berat. Jadi mungkin Iya. daripada tambah berat, ya sebaiknya kalau syaratnya itu yang untuk perempuan yang sudah pernah punya anak, sebaiknya tidak untuk plasma konvalesen. Bu, di masa pandemi seperti ini, terkhusus tentang program plasma konvalesen tadi itu, Bu, apakah ada instruksi khusus yang Ibu terima sebagai PMI di cabang di Kota Samarinda untuk misalnya menggalakkan donor dari penyintas gitu, Bu? Ada instruksi khusus seperti itu? Sebenarnya sih ada. Terus cuman kalau kami di PMI Samarinda masih terkendala, kan ada syarat-syaratnya kan Mas, Apa harus itu, Bu? punya syarat-syarat untuk bisa mengadakan konferensi itu, misalnya harus salah satunya harus lulus sertifikasi CPOB Apa yang itu, dari Bu? BPOM, Oh, BPOM. kan GMP itu Mas, Good Iya, Bu, iya, Bu. Manufacturing Factor itu. Iya, iya. Kemudian nah, yang salah satunya lagi ada alat yang untuk pemeriksaan apa namanya pengujian darahnya itu pakai NAT. Nah, NAT itu kita belum punya. NAT itu Iya, iya. ya hari berapa M gitu Hmm. harganya. Nah, terus Iya, untuk betul. kami kan pakai yang CLIA kalau untuk pemeriksaan ini. Iya, Nah, syarat dari yang instruksi yang dari pusat itu kita harus punya NAT itu. iya, Bu. Kemudian macam screening antibody segala macam. Nah, yang paling berat yaitu NAT itu kita belum punya. Makanya belum ini. Tapi kalau misalnya untuk menggalakkan segala macam ya memang kita ada instruksi. Makanya kita kemarin itu kerjasama dengan Rumah Sakit AWS. Jadi pengambilan di Rumah Sakit AWS. Iya. Bu, ini kan pandemi, pasti sekarang sudah memasuki program vaksinasi. Tapi kalau kita lihat trennya, makin tinggi, Bu. Kemarin itu hampir tembus 1.000 jumlah yang nambah pasien yang baru sakit Kalimantan Timur. Artinya kan ke depan peran PMI ini akan semakin vital, apalagi ada program plasma konferensi tadi, Bu. Ada strategi apa yang sudah disiapkan oleh PMI Samarinda untuk misalnya menghadapi situasi pandemi yang Jakarta semakin meningkat? Kalau masalah situasi pandemi yang semakin meningkat ya di kantor sendiri pun ya yang utama ya kita protokol kesehatan ya harus tetap ini. Kemudian untuk pendonor-pendonor segala macam dari luar pun sudah kita siasati untuk ketat protokol kesehatannya kayak masuk cuci tangan, masker segala macam itu kan di depan pun untuk ruang tunggu ada untuk pemisahan jarak segala macam. Iya, iya, Bu. Dari segi ini sih Mas, dari segi yang untuk kesehatan ya. Kalau untuk yang apa pemenuhan darah ya kita masih juga sih berusaha untuk pemenuhan dengan dari instansi-instansi yang terbiasa kita masih tetap hubungi. Ada beberapa sih ya 1-2 lah yang masih mau untuk donor 1-2-3 masuk donor seperti itu. Ya strateginya sih seperti itu aja sih, sama mungkin untuk kita ngadakan apa namanya menghimbau masyarakat dari sosmed segala macam. Nah ini karena musimnya vaksin, biasanya kita saat ini sih kita himbaunya untuk masyarakat yang biasa atau rutin donor darah ya sebelum vaksin
usahakan donor dulu. Karena apa? Setelah vaksin kedua, 6 minggu setelah itu baru boleh donor lagi. Makanya Ya. sebelum vaksin usahakan untuk bisa donor darah dulu. Baik. Untuk sesi ketiga ini sebenarnya pertanyaan saya sudah selesai, Bu. Tadi saya juga sedikit mendapatkan gambaran, oh ternyata sistem plasma konferensi seperti ini. Nah, tadi saya bilang bahwa ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Nah, ini Bu, yang pertama, mungkin bisa dijelaskan manfaat orang-orang yang sering mendonorkan darahnya dan orang yang tidak tidak pernah mendonorkan darah itu gimana? Oke. Memang kan donor darah ini kan yang seharusnya kan memang sukarela gitu ya, memang dari ini. Kalau manfaat yang pertama ya memang yang paling utama ya memang tujuan kita donor itu kan untuk menyelamatkan nyawa orang. Itu yang pertama sih. Ya memang benar-benar untuk menyelamatkan orang yang memerlukan, menyelamatkan jiwa manusia. Kemudian yang kedua mungkin bisa terpantau kesehatan. Kan pada saat dokter kita cek HB, kita itu kan bisa terpantau per 2 bulan bisa terpantau. Kemudian bisa menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi kalau pada darah merah kita keluar itu HB, zat besi itu kan ikut keluar walaupun nggak banyak ya, itu kan keluar. Kalau secara rutin keluar kan tidak terjadi penumpukan HB kan tidak terlalu tinggi. Kalau tinggi kan kental kan berarti memompa jantungnya lebih berat. Jadi, resiko untuk stroke, penyakit pembuluh darah dan jantung itu bisa diminimalisir. Bisa mungkin menurunkan kolesterol, resiko kanker karena dari donor itu bisa sel-sel darah merahnya kan berganti dengan yang baru ya, sirkulasi lah. Sudah ini ibaratnya kalau kita motor ganti oli seperti itu. Terus itu tadi kita orang kan yang halo? Iya. Halo. Bu. Apakah sama Bu orang yang rajin donor darah sama terapi bekam itu hampir sama nggak Bu ya? Terapi bekam. Kalau pada prinsipnya kalau mengeluarkan darah sih memang kan sama. Tapi kan sumbernya berbeda Bu. Yang satu lewat pembuluh darah, yang satu kan lewat kulit. Ya itu tadi kalau pada prinsipnya kalau cuman untuk mengeluarkan darah itu kan sama, tapi memang kan darah ininya kan beda ya dari tempat pengambilannya segala macam. Nah itu bedanya sih di situ. Sama kalau dari kesehatan sih kurang lebih sama aja. Cuman yang penting memang benar-benar terpantau sterilisasi alat-alatnya itu tadi, karena kan takutnya gantian terus sterilisasinya kurang atau gimana seperti itu sih. Kalau kita kan sekali pakai ya. Gitu. Bu, ini mungkin yang terakhir, selama pandemi ini Bu, tadi Ibu sebutkan terjadi kekurangan pasokan darah, sementara permintaan cenderung relatif stuck atau stabil gitu ya. Boleh disampaikan nggak Bu, berapa persen penurunan pasokan darah yang terjadi khususnya selama pandemi ini? Kalau persen kira-kira adalah mungkin 40% lah ada. 40% Bu ya? Bisa jadi. Jadi setiap bulan itu kita kalau sampai setengah sih nggak mesti juga kan Mas per bulan. Yang awalnya mungkin kita setiap bulan itu bisa sampai 2.000 sekian kantong. Kita kadang cuma 2.000 paling mentok itu paling banyak. Kadang cuma 1.000 sekian setiap bulan. Padahal biasanya setiap bulan kita 3.000 lebih kantong darah gitu. Kalau 3.000 tuh kalau normal Bu ya, sekarang 1.000 aja. Sekarang ya paling mentok 2.000-an aja. Bu, ini terakhir lagi Bu, mohon maaf. Ada masa basi nggak Bu darah itu? Misalnya saya donornya sudah masa basinya gitu nah Bu, apa sih? Sudah kadaluarsa. Untuk kantong darah, produk darahnya kah? Produk darahnya Bu. Iya ada. Jadi macam-macam. Kalau misalnya kayak darah merah, PPRC atau wallbat itu 35 hari. 35 hari. Nah, kalau kayak
ini yang sering dipakai aja ya, kayak obat, PRC, hari itu kayak trombosit, dia 5 hari. 5 hari sudah expired. Nah, itu kadang orang yang susah cari. Karena itu diolahnya dari darah segar orang habis donor, setelah berapa lama terus langsung diolah, dan dia expirednya cuma 5 hari. Jadi nggak bisa nyetok. Nggak bisa lebih, Bu ya. Ya, siap. Siap kalau begitu, Bu. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang kami siapkan, cuman karena waktu juga yang membatasi kita. Oh, ternyata yang kami dapatkan peran teman-teman di PMI ini cukup penting, apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Semoga kegiatan seperti ini, Bu, bisa membuka wawasan kita dan juga sekaligus membuka kesadaran masyarakat sehingga bahwa mendonorkan darah itu banyak sisi positifnya, dan yang lebih penting adalah kita menyelamatkan nyawa orang yang lebih banyak. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Nurul Hidayati selaku Kepala Bagian Pengelolaan Darah PMI Kota Samarinda. Semoga di lain kesempatan nanti, Bu, kita bisa kembali berdiskusi untuk hal-hal yang lebih penting lainnya, termasuk tentang pengelolaan darah di PMI Kota Samarinda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan memohon maaf kalau dalam penyampaiannya tadi terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih lagi, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.